Oke, ini ada analog yang unik, bagus ya. Menurut saya tuh unik dan bagus karena dia masih kenceng. Perhatikan ya teman. Ini kenceng ya, nggak ada letoy ya. Oke, kenceng banget. Tapi dia kayak gini teman-teman, perhatikan. Nah, ya. Ini nanti kita bongkar ya. Kayak gini terus. Nah, kayak ada yang ngeganjel gitu loh. Nanti kita bongkar apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam gitu. Kenapa bisa seperti ini kayak gitu ya. Oke, kita akan langsung bongkar ya. Saya juga penasaran. Ini sebenarnya analognya udah pernah direkondisi ya teman-teman karena ini salah satu analog dari teman saya juga. Perhatikan di sini udah ada apa namanya kaki yang pengunci yang ditekuk ke arah sebaliknya. Ini ciri-ciri kalau habis direkondisi ya. Ini dikunci ya, tapi yang ini dibuka ke arah sebaliknya. Oke, kita akan langsung cek kenapa bisa analognya seperti ini gitu. Padahal dia masih bagus, nggak ada letoy, tapi ada yang ngeganjel gitu. Jadi kalau digerakin emang nggak letoy, tapi kalau dibuat main tuh ada yang kayak aneh gitu di dalam, kayak nggak rata, kayak ada kerikil atau apa kayak gitulah. Sebutannya kayak gitu ya. Oh, ini udah mau copot juga teman-teman ya, udah mau patah juga. Kita buka yang ini. Oh kan, nah tuh udah mau patah nih. Enteng banget dibukanya. Kita cek. Oke, nih penampakannya ya teman-teman. Saya ini, tuh masih ada ininya ya. Sebentar ya, nggak kelihatan. Nah itu pokoknya tuh masih ada kayak pelumasnya gitu ya, masih licin-licin gitu. Nah ini di sini, pelumas apa? Mika ya, Mika rekondisi tapi beda nih mikanya nih, ya putih warnanya ya. Oke, nah kita akan langsung cek ya di bagian mikanya dulu. Unik sekali, mikanya mulus ya, halus dia, aman. Kita coba cabut. Oh, ini teman-teman mikanya masih bagus ya, masih mulus ya, nggak ada goresan atau apa. Tapi kok tadi ada yang ngegerinjel ya gitu. Mungkin kita cek di bagian putih-putihnya ini. Oh, ini teman-teman kayak penyebabnya nih. Iya, ini nggak rata teman-teman. Sebentar ya, saya zoom dulu. Mungkin kalau di zoom bakal kelihatan. Nah, nih di sini cekung ya. Nah di sini cekung dan dia nggak presisi. Jadi di sini tuh kayak masih tebel, di sini tuh udah kayak kegores banget gitu. Nah di sini juga nih. Mana ya? Sebentar ya teman-teman, saya lap dulu. Nah ini nih. Di sini kelihatan dia itu kayak kegores, kayak kegerus gitu. Tapi bagiannya tuh nggak merata ya, hanya di posisi sini sama sini doang. Nah pantas tadi yang ke arah sini ceklek gitu kan. Nah itu ya teman-teman ya, ini penyebabnya. Tapi masih bagus, nggak yang letoy, tapi ya kayak ada yang ngeganjel. Teman-teman bisa perhatikan kan, dia itu kayak bentuknya itu tuh di bagian sini sama sini tuh kayak rada ramping gitu, sedangkan kalau yang di sini tuh dia kayak lebih gemuk gitu. Kelihatan ya. Tuh. Sebentar, mungkin agak di iniin biar cahayanya kelihatan. Susah ya. Nah, pokoknya gitu ya teman-teman. Nah, ini masih mudah banget ya untuk direkondisi kalau bagi saya. Ya ada rahasianya, cuman memang itu nggak bisa saya spill gitu. Intinya ya analog rekondisi maksimal itu hasilnya tuh bagus, dah gitu aja. Dan analog yang seperti ini masih bisa direkondisi maksimal ya. Ini tadi mikanya udah saya ambil, nanti saya ganti pakai mika saya ya. Terus nanti juga dimodif dalaman analognya supaya dia itu nggak yang kletek-kletek lagi gitu. Habis ini saya akan perlihatkan hasilnya ya, hasil akhirnya ya. Oke, ini udah selesai ya teman-teman, udah selesai saya perbaiki semuanya ya.
udah saya bersihkan ulang si pelumas-pelumasnya dan kotoran-kotoran yang ada juga. Ada lah sedikit lah kotorannya lah ya. Nah, ini udah saya kasih pelumas apa? Mika khusus ya yang dari saya. Sekarang kita coba cek, kita tutup. Tutup apa? Kita pasang. Nah, oke. Hasilnya mantap, malah lebih mantap dari sebelumnya. Mungkin harus saya ganjel dulu kali ya. Saya kunci dulu ya teman-teman, supaya ini tuh ini sebenarnya udah patah sliknya, nah tuh udah gak kuat lagi lah, tuh udah patah ini aslinya. Yang udah patah sekalian dibuang aja biar nggak usah dipakai, kita pakai yang di sini aja. Sebentar kok, kurang netep. Udah ini udah netep nih, kita kunci dulu. Oke, satunya lagi. Kita kunci. Oke, udah kekunci ya teman-teman. Ini hasilnya. Saya deketin dulu ya. Saya zoom. Nah, biar enak ya teman-teman. Lampunya juga disesuaikan biar enak juga. Mungkin di sini kali ya. Nah, oke. Serangnya udah mantap. Serangnya mantap. Serangnya juga mantap. Serangnya mantap. Nah, sekarang kita cek apakah dia masih ngegerinjel kayak tadi. Udah enggak ya? Udah enggak. Sebelah sini. Udah enggak. Nah, udah enggak ya teman-teman. Ini udah mulus, bahkan lebih enak daripada tadi ya. Tadi masih ada ngegerinjelnya, terus juga mulusnya itu juga masih kurang. Ini udah mulus banget dan cetak-cetaknya juga lebih kenceng inilah daripada yang tadi. Tadi bagus kenceng, tapi ini lebih yang langsung tes gitu loh teman-teman. Ya, bagian ini juga udah kokoh, nggak ada yang aneh-aneh. Berarti nanti kalau kita dikalibrasi ya aman hasilnya tuh. Kalau dikalibrasi udah pasti, kalau pas sudah presisi tengah udah mantap ya. Oke, jadi teman-teman, saya itu bisa ngerekondisi analog ini itu dalam keadaan apapun, kecuali ada dua hal atau dua kondisi. Pertama itu di bagian ini teman-teman. Sebentar saya ambilin contoh nih. Di bagian tiang ini tuh patah sampai dalam, itu udah nggak bisa, jadi harus diganti ininya. Terus yang kedua ya, si bagian ininya, susah lagi. Nah bagian ini ya teman-teman, yang putih-putih ini ya. Nah putih-putihnya ini itu dia meleleh karena kena blower gitu loh. Jadi ada orang yang beberapa tuh nyopot, dia tuh di blower bawahnya sampai ininya tuh meleleh, itu udah nggak bisa. Atau mungkin ininya tuh tergerus sampai si pinggirnya ini tuh kalau kita kenain kuku kayak gini tuh dia udah meleot. Nah itu juga udah nggak bisa. Jadi intinya ini sama yang tadi yang patah itu. Selain itu masih bisa direkondisi semua. Misalnya ininya kepanjangan terus dipotong pakai cutter atau apa, itu masih bisa direkondisi ya. Itu ya teman-teman ya. Saya jamin hasilnya bagus, awetnya juga gila-gilaan ya. Udah pasti. Jadi teman-teman kalau beli analog rekondisi itu kayaknya tuh bukan teman-teman beli analog, itu kayaknya bukan, tapi lebih ke arah beli investasi gitu loh. Investasi jangka panjang. Jadi teman-teman nggak ngeluarin banyak waktu ya untuk bongkar pasang analog lagi, solder, copot pasang gitu kan, efek ngedrift dan lain sebagainya gitu kan, nggak perlu lagi. Terus juga nggak perlu beli analog lagi ya, itu yang paling penting. Bukan nggak perlu beli lagi ya, saya yakin punya saya ini analog rekondisi ini tuh awet banget. Cuman karena saya juga nggak tahu
masa depan tuh kayak gimana. Jadi saya hanya bisa bilang ini sangat awet gitu. Tapi kalau sampai gak bisa rusak, I don't know. Tapi mungkin aja karena bener-bener setelah pemakaian sekian bulan gitu dibongkar lagi, dalamnya itu nggak ada yang kegerus sama sekali, gerusannya itu nggak ada teman-teman. Gitu loh. Paling kalau debu ada kayak kotoran kadang tuh apa gitu itu masuk, itu pun juga cuman di sela-sela sini doang, di bagian alas ini nggak ada gitu. Gitu doang teman-teman ya. Jadi analog rekondisi itu saya sendiri sebagai penemunya juga ya, analog rekondisi maksimal ya, sebagai penemunya saya sendiri juga nggak bisa ngukur sampai seberapa lama sih ini bisa digunakan gitu, karena memang nggak terukur. Karena emang saya nggak bisa ngukur, karena kan masa depan nggak ada yang tahu, tapi sangat awet serius ya, oke teman-teman.